Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada penonton dan netizen dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda telah melakukan like, comment, and share serta follow dan subscribe di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Pilwako Pekanbaru. Pekanbaru adalah ibu kota daripada Provinsi Riau. Pekanbaru ini punya luas 632 km persegi, sementara jumlah penduduk ada 1 juta lebih dan APBD per tahun itu 2,8 triliun, jadi suatu angka yang cukup besar. Berdasarkan pileg kemarin, partai yang mendapat kursi di Wadia Pekanbaru adalah PKS dan Demokrat dengan 8 kursi, Gerindra dan PDIP dengan 7 kursi, PAN 6 kursi, sementara Golkar dan Nasdem masing-masing 5 kursi, PKB dan Hanura 2 kursi. Jadi kekuatan di parlemen di kota Wadia Pekanbaru ini berimbang, tidak ada partai yang dominan, tetapi ada yang pemenang tetap ada, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Mereka sama-sama 8 kursi. Permasalahan yang terjadi di Pekanbaru ini adalah masalah banjir dan sampah dan pasar gitu. Kalau sampah dan banjir ini mereka saling ketergantungan. Kalau sampahnya tidak berjalan dengan baik, tidak bisa diatur dengan baik, maka banjir akan datang. Jadi ini masih jadi momok di Pekanbaru, masalah sampah dan banjir ini. Tentu wali kota ke depan bisa mengatasinya. Selain itu masalah pasar. Jadi Pekanbaru ini pasar tradisional ini sangat banyak, dan pasar tradisional masih menjadi primadona bagi masyarakat Pekanbaru karena pasar tradisional ini harganya agak murah dan terjangkau, dan pasar tradisional ini merupakan roda perekonomian. Jadi kalau pasar berjalan dengan baik, maka roda perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Sayang banyak pemko di Indonesia ini kurang memperhatikan pasar tradisional. Jadi pasar tradisional ini menjadi suatu PR sebenarnya bagi wali kota ke depan, bagaimana bisa ditata dengan baik. Selain dari itu, masalah-masalah lain, masalah jalan dan masalah infrastruktur tentu masih ada ya kekurangan di sana sini, tapi tidak begitu memprihatinkan. Jadi yang memprihatinkan itu masalah sampah dan banjir serta pasar gitu. Jadi berdasarkan informasi yang saya baca dari Derak Pos, bahwa Indeks Research Center melakukan survei di awal Juni kemarin, terdapat 3 nama yang mencuat, yaitu Muhammad Ihsan, Agung Nugroho, dan Muflihun. Muhammad Ihsan ini adalah seorang dosen dan juga ahli tata kota, dan juga politisi dari partai PKS, yaitu partai yang cukup dapat kursi di Pekanbaru kemarin. Dan Agung Nugroho adalah seorang anggota dewan dan juga ketua partai daripada Demokrat, dan partai dia juga mendapat kursi yang cukup banyak, sebanyak 8. Jadi antara PKS dan Demokrat ini apakah mereka akan bersanding atau bertanding. Tapi kalau biasanya kalau partai itu suaranya besar, mereka tidak akan mau menjadi wakil. Jadi kalau mereka sama-sama besar, berkemungkinan mereka akan bertanding. Sulit rasanya untuk mereka bersanding. Sementara Muflihun adalah seorang pejabat wali kota sekarang. Dia adalah seorang ASN. Jadi tentu Muflihun nanti bisa juga mencari partai atau partai yang mengajak dia untuk calon wali kota. Jadi ini segala sesuatu masih mungkin terjadi. Dan calon-calon lain tentu pasti akan muncul juga, karena setiap pilkada itu di akhir-akhir selalu muncul nama-nama yang selama ini tidak diperhatikan, tapi pas di akhir-akhir pendaftaran mereka muncul. Ini sangat menarik untuk diperhatikan. Jadi kalau kita lihat dari 2 nama ini, antara Muhammad Ihsan dan Agung Nugroho, sebenarnya mereka mempunyai kelebihan masing-masing gitu. Kalau Ihsan, dia sebagai orang teknokrat, dia tentu menguasai tentang teknis di lapangan masalah banjir dan sampah tadi. Sementara Agung Nugroho, dia seorang anggota dewan, tentu dia menguasai birokrasi, sehingga dia bisa untuk membuat kebijakan yang bisa mengatasi masalah sampah dan banjir. Jadi antara teknisi dan birokrasi ini mereka harus saling mendukung. Jadi kedua-dua ini mempunyai keunggulan masing-masing untuk bisa memenangkan Pilwako di Pekanbaru. Cuma jadi permasalahan sekarang, siapakah yang menjadi koalisi mereka, dan siapa juga yang akan menjadi wakil mereka, karena nanti yang akan menggerakkan masyarakat untuk memilih siapa calon wali kota itu adalah mesin partai dan tim sukses.
Jadi kita akan tunggu ini, akan kita lihat nanti siapa berpasangan dengan siapa dan siapa koalisi mereka. Jadi kalau koalisinya itu mereka itu tepat serta figur wakil itu juga mendukung, dan inilah yang akan bisa meraih kemenangan. Kalau kita lihat sekarang masih keadaan masih berimbang gitu, karena tidak ada yang dominan. Tetapi segala sesuatu itu nanti bisa berubah juga, karena survei ini kan tidak mutlak, hanya perhitungan di atas kertas, perhitungan di atas lapangan tentu agak berbeda gitu. Jadi bagaimana menurut Anda, nanti Anda bisa berbicara di kolom komentar dan kita akan diskusikan di kemudian nanti. Sementara nanti kita akan juga berbicara tentang pilkada-pilkada yang ada di daerah lain atau di provinsi-provinsi lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.